Tahun ini tema yang dipilih untuk mengisi Hari Santri adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Memang di antara salah satu tujuan syariat agama Islam atau maqasidus syariah adalah menjaga nyawa dan martabat manusia atau hifdun nafas. Menjaga nyawa dan martabat manusia merupakan salah satu doktrin tertua bukan hanya dalam Islam tapi dalam semua agama. Karena itu dalam suratul Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa menjaga nyawa dan martabat manusia adalah doktrin yang telah Tuhan tegaskan sejak Bani Israel, di mana membunuh satu nyawa manusia disetarakan dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menjaga satu nyawa disetarakan dengan menjaga seluruh umat manusia. Bahkan diriwayatkan bahwa ajaran pertama yang dibawa oleh Nabi Muhammad selain tentang salat dan menjaga kejujuran adalah menjaga harga diri atau martabat manusia. Karenanya seorang yang karena menjaga martabat kemanusiaannya, dia kemudian bekerja untuk itu agar tidak meminta-minta sehingga martabat kemanusiaannya jatuh, itu disetarakan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya sebagai salah satu bentuk jihad, yaitu ibadah terbesar dalam Islam. Dan siapa yang padahal dia bisa bekerja tapi memilih untuk meminta-minta, dan karenanya itu akan menjatuhkan martabat kemanusiaannya, oleh Nabi dalam sabdanya yang lain disetarakan dengan memakan bara api neraka. Dan bahkan oleh para spiritualis muslim atau sufi, diantaranya Imam Ghazali, seorang yang tidur sekalipun demi menjaga martabat kemanusiaannya untuk menghindarkan dia dari kemaksiatan yang itu akan menjatuhkan harga diri dan martabat kemanusiaan dia, maka tidurnya dinilai sebagai ibadah. Oleh karena itu, bagi santri, menjaga harga diri adalah harga mati. Yang dijaga oleh santri bahkan bukan hanya harga dirinya, tapi harga diri keluarganya, harga diri pesantrennya, harga diri sukunya, harga diri bangsanya, dan tentunya harga diri agamanya. Bahkan harga diri mereka yang berbeda agama pun bagi seorang santri, ia harus dijaga dengan baik. Karena bagi kita seorang santri, siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan, yang martabat kemanusiaannya harus juga dijaga. Lebih jauh bahkan, harga diri atau martabat kemanusiaan musuhmu sekalipun, ia harus dijaga. Begitu seorang santri meyakininya sesuai dengan apa yang diperintahkan suratul Insan ayat ke-8, di mana musuhmu yang engkau tawan sekalipun harus engkau jaga martabat kemanusiaannya. Sebagaimana secara praktis juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu riwayat dari Imam Bukhari, di mana ketika Nabi memiliki tawanan yang pakaiannya compang-camping, kemudian Nabi meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan pakaian dan diberikan kepada tawanan itu, agar meskipun ia tawanan, harga dirinya sejak di pakaiannya harus dijaga dengan baik. Terlebih makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, meskipun ia tawanan, ia harus dijaga dan diperlakukan dengan baik sebagai seorang manusia yang bermartabat. Untuk menjaga harga diri bangsa Indonesia, para santri pada 22 Oktober 1945
yang kemudian dikenal sebagai Hari Santri, di bawah komando suci Mbah Hasyim Asy'ari dan seluruh elemen Islam di Indonesia, mereka kemudian melakukan perlawanan terhadap kolonialisme yang hendak mencengkram kembali Indonesia di bawah satu resolusi yang disebut sebagai resolusi jihad. Di mana di sini kita belajar tentang makna jihad yang sebenarnya. Artinya, jihad itu bukan tentang bagaimana cara kita mati, tapi bagaimana cara kita hidup. Siapa yang hidup dengan bermartabat, maka ia pasti telah berjihad, dan karenanya walaupun mati di kasur, bukan di medan perang, ia mati dalam keadaan syahid, yaitu kematian yang termulia. Justru jihad artinya kita merelakan nyawa kita jika itu memang harus dilakukan demi tegaknya martabat kita sebagai manusia dan martabat orang lain yang juga adalah manusia, meskipun dia berbeda agama dengan kita. Dan warisan itu dijaga oleh santri hingga detik ini. Para santri yang kini tersebar untuk bekerja atau menimba ilmu di berbagai negara dari Eropa, Amerika, hingga benua Australia, mereka semua menjaga martabat kemanusiaan dengan menjaga ilmu dan akhlak mereka di sana. Karena mereka sadar bahwa orang-orang non-muslim di sana tidak membaca Al-Quran dan tidak mengakses sabda Nabi Muhammad. Mereka akan kenal martabat Islam dan Indonesia dari ilmu dan akhlak para santri Muslim Indonesia yang berada di sana. Jika ilmu dan akhlak mereka unggul, maka Islam dan Indonesia akan bermartabat di sana. Dan sebaliknya, jika ilmu dan akhlak mereka jeblok, maka martabat Islam dan Indonesia juga jeblok di mata mereka. Oleh karena itu, kita dapati nama-nama besar santri yang begitu memukau di kancah internasional dengan segala perannya. Di antaranya, misalnya seorang santri dari pesantren Darul Hadis Malang bernama Profesor Muhammad Quraish Shihab. Seorang santri lain dari pesantren Buntet Cirebon bernama Profesor Nadir Shah Hussein. Atau seorang santriwati dari pesantren Darun Najah bernama Eva Fahrunisa Amrullah. Nama lainnya, seorang santri dari pesantren Gontor bernama Ahmad Fuadi. Dan juga ada seorang santri dari pesantren Darul Arqam Garut bernama Irfan Amali, serta nama-nama lain yang begitu berderet panjang, yang dulunya seorang santri dan kini mencatatkan dengan harum namanya sebagai seorang muslim dari Indonesia di kancah internasional, baik sebagai dosen, penulis, aktivis, dan lain sebagainya. Kenapa seorang santri itu bisa sebegitu besarnya dalam berperan, bahkan di kancah internasional? Di antaranya, sebagaimana yang saya alami sebagai seorang santri dulunya, adalah bagaimana santri diajarkan tentang kemandirian untuk kemudian mereka bisa berpikir dan bersikap secara adaptif, kreatif, dan kolaboratif. Seorang santri dididik untuk mengelola emosi sendiri, mencari solusi sendiri, dan survive sendiri. Misalnya, di tangan seorang santri, sekedar sarung itu bisa jadi apa saja. Ia bisa jadi selimut ketika kita tidur, ia bisa menjadi gorden untuk menutupi jendela kita,
ia bisa menjadi ransel untuk membawa barang-barang, bahkan ia bisa menjadi jaring untuk ngambil ikan. Dan masih banyak lagi itu fungsi sarung yang bisa begitu kreatif di tangan seorang santri. Oleh karena itu, santri selalu siap untuk jadi apa saja dan ditempatkan di mana saja selama itu bersifat positif dalam koridor agama dan bangsa serta kemanusiaan. Contoh yang paling populer adalah kisah seorang santri bernama Ainun Najib yang dipuji oleh Presiden Jokowi. Saya kenal satu orang, beliau ini kerja di Singapura, ngerjain ini semuanya apapun bisa, masih muda sekali, namanya Mas Ainun Najib. Lantaran diantaranya ketika bangsa ini harus melawan pandemi COVID-19, dia membentuk yang namanya kawal COVID-19 untuk kemudian turut serta meringankan upaya melepaskan bangsa ini dari jeratan pandemi COVID-19 melalui penyediaan data yang solid sebagai kiblat bagi pembuatan solusi guna menangani pandemi COVID-19 di Indonesia pada saat itu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa seorang santri itu bukan hanya belajar dan mengimani secara kokoh bahwa hubul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Namun mereka sudah melakoni kemajemukan sejak mereka di pesantren. Misalnya, di pesantren kita dihadapkan dengan beragam perbedaan di antara satu santri dengan santri yang lain. Berbeda karakter, berbeda suku, berbeda ras, berbeda kebiasaan, berbeda adat, berbeda budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya dengan segala keragamannya ada di pesantren. Karena itu, ada Indonesia di pesantren. Indonesia dengan segala kemajemukannya itu ada di pesantren. Sehingga ketika kita keluar pesantren, kita gak gagap tuh untuk menghadapi kemajemukan Indonesia. Karena kita sudah belajar secara teoritis dan praktis tentang bagaimana hidup bersama di tengah perbedaan saat kita di pesantren. Dan akhirnya ketika keluar dari pesantren, kita tahu betul bahwa kita bisa bersama di tengah perbedaan dan bahwa perbedaan bukan hanya indah, tapi bisa menjadi satu kekuatan besar jika ia dilihat dan dilakoni sebagai rahmat dari Tuhan yang harus kita kolaborasikan satu sama lain untuk saling mengisi kekurangan dan saling berbagi kelebihan. Yang juga menarik, di Hari Santri 2022 ini adalah logo. Meskipun bagi saya ya, dominasi warna di logonya itu adalah biru, karena sebagai seorang madura swasta, saya gak kenal warna hijau, adanya cuman biru langit dan biru daun. Nah, tapi logonya itu keren, apalagi ketika kita membaca filosofinya. Ada beberapa filosofinya. Yang pertama adalah merangkul. Santri diajarkan untuk selalu merangkul siapa saja atau apa saja. Karena mereka tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak merangkul siapapun atau apapun. Kita punya 4 prinsip rangkulan. Pertama, mereka yang satu agama kita rangkul atas dasar keislamannya atau ukhuwah Islamiyah. Kedua, mereka yang berbeda agama tapi satu bangsa kita rangkul atas dasar kebangsaannya atau ukhuwah wataniyah.
Ketiga, mereka yang berbeda agama dan berbeda bangsa, kita rangkul atas nama kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah. Keempat, mereka yang berbeda agama, berbeda bangsa dan bukan manusia, kita rangkul dengan kemahlukannya sebagai sesama makhluk Tuhan atau ukhuwah makhlukiyah. Maka seorang santri selalu merangkul siapa saja yang berbeda dengan kita. Bahkan mereka yang membenci dan memusuhi kita pun kita diajarkan untuk merangkulnya. Karena kita tidak pernah diajarkan untuk memukul. Mereka yang membenci dan memusuhi kita tetap kita rangkul. Karena kita yakin betapapun mereka membenci dan memusuhi kita, di dalam dirinya ada cahaya Tuhan yang bisa menjadi titik untuk kita merangkulnya dan menyelamatkan dia dari kebencian dan permusuhan yang menyelimuti dia karena ketidakpahamannya. Filosofi kedua adalah jabat tangan. Santri diajarkan untuk selalu berjabat tangan karena kata Nabi, jabat tangan itu akan menumbuhkan cinta dan menghilangkan dendam. Tapi menariknya, ketika pandemi COVID-19 kemarin begitu mencengkram bangsa ini, meskipun kita mengetahui dan mengimani sakralitas berjabatan tangan, tapi ketika kita tahu berjabatan tangan akan mengancam eksistensi nyawa manusia, maka kita yang terdepan untuk mengedukasi orang dan menerapkan kepada diri kita sendiri bahwa ini saatnya untuk kita tidak berjabat tangan. Karena yang terpenting adalah saling menjaga diri di tengah pandemi COVID-19 dan utamanya bukan berjabat tangan, tapi berjabat hati dalam saling cinta dan sayang satu sama lain. Yang ketiga, infinity atau ketidakberbatasan. Santri belajar tentang ketidakterbatasan dalam kebaikan. Kita belajar bahwa misalnya sabar itu tidak ada batasnya, kata almarhum Gus Dur. Satu-satunya batas untuk sabar adalah ya tidak sabar. Kita juga belajar bahwa memaafkan orang lain tidak ada batasnya, meskipun kesalahannya telah berlebihan. Sebagaimana Allah tidak membatasi siapapun untuk bertobat, meskipun dosanya telah berlebihan. Dan meskipun dosanya diulang-ulang, pintu taubat tidak pernah ditutup asalkan orang itu tidak mempermainkan taubat. Kita juga belajar bahwa cinta itu tidak ada batasnya. Kita bisa mencintai siapa saja meskipun berbeda agama, berbeda ras, berbeda bangsa. Kita hidup dalam satu cinta sebagai sesama hamba Tuhan. Kemudian yang keempat, daun, di mana disimbolkan sebagai energi dan harapan. Santri diajarkan untuk selalu memberi energi positif dan harapan kepada setiap orang. Selalu husnudon, berprasangka baik, dan optimis dalam melihat setiap orang. Seburuk apapun orang itu, pasti ada kebaikan di dalamnya. Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dari ruhnya. Wa nafakhtu min ruhi. Dan semua manusia itu diciptakan dari ruh Tuhan. Sehingga kita selalu optimis melihat orang seburuk apapun. Untuk kemudian kita ajak dia pada kebaikan. Kemudian yang kelima, matahari. Sebagai simbol cahaya. Karena seorang santri diajarkan di tengah kegelapan, mereka bukan mengutuk kegelapan, tapi menyalakan lilin sebagai cahaya. Kita juga diajarkan bahwa kegelapan itu tidak ada. Yang ada hanyalah cahaya. Sehingga ketika menemui kegelapan, tugasmu bukan mengutuknya, tapi menyalakan lilin. Karena tanpa dikutuk,
ketika kamu menyalakan lilin, kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah mata. Kita santri diajarkan untuk tidak mudah percaya kabar yang sumbernya katanya, konon, dan lain sebagainya. Kita diajarkan dalam Al-Quran, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kabar kepadamu, katanya, konon, dari antah berantah, maka tabayyunlah. Langsung lihat apakah kabar itu benar atau tidak. Karena itu tradisi kita adalah tradisi untuk membaca sesuatu secara langsung. Iqra, bacalah, bukan mendengar. Karena apa yang kamu dengar bisa jadi itu bohong, hoax. Tapi apa yang kamu lihat itu pasti fakta, kebenaran. Karenanya kita diajarkan untuk tidak percaya kepada katanya-katanya. Karena itu bisa jadi adalah fitnah. Melainkan kalau kita melihat langsung, barulah kita bisa menjadi saksi dari sesuatu itu sendiri. Maka pada akhirnya santri adalah identitas yang penuh dengan kebanggaan, prestisius. Karenanya saya dan para santri selalu bangga dengan identitasnya sebagai seorang santri. Bahkan kita selalu menjaga nilai-nilai kesantrian bukan hanya pada nilai-nilainya, bahkan pada identitas-identitasnya. Bersarung, berkopiah, dan lain sebagainya. Karena kita menemukan keindahan di sana. Kita menemukan keasikan, kehangatan di sana. Kita selalu rindu ketika kita menjadi santri. Karena itu adalah dunia yang sungguh indah. Dan bagi kita satu kebanggaan karena santri telah memiliki sejarah yang positif bagi bangsa dan agama ini. Santri telah menorehkan jasa-jasanya bagi bangsa dan agama ini. Karenanya pada akhirnya bagi kami santri selain satu identitas yang kami banggakan, juga satu atribut tanggung jawab yang harus kita jaga kebaikan, kesucian, dan keluhurannya dengan ilmu dan akhlak yang agung. Santri harus selalu terdepan dalam berdaya menjaga martabat kemanusiaan.